Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Supratama dari Fakultas Agama Islam Universitas Al-Ma'ata, Prodi PAI kelas B. Di sini saya akan menyampaikan resensi buku Filsafat Pendidikan dari Muhammad Anwar. Buku ini diterbitkan pada tahun 2015. Edisi pertama dipublikasikan oleh Kencana dan ditulis oleh Muhammad Anwar. Buku ini memiliki 176 halaman di dalamnya. Di dalam buku yang saya analisis yang berjudul Filsafat Pendidikan dari Muhammad Anwar, filsafat selalu memberikan kesan yang menarik bagi setiap pembacanya. Topik ini memberikan daya tarik yang kuat pada setiap orang atau semua manusia tidak akan pernah terlepas dari falsafah atau filsafat. Karena manusia adalah makhluk yang berpikir. Serta buku ini dilengkapi dengan aliran-aliran filsafat yang mampu menambah pengetahuan pembaca. Buku ini juga bertujuan untuk memberikan uraian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang praktis. Pelaksanaan pendidikan juga merangkum antara teori pengetahuan dan filsafat yang terkandung di dalam pelajaran yang diberikan oleh para pendidik. Buku Filsafat Pendidikan dari Muhammad Anwar ini membahas perihal filsafat pendidikan yang lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu yang praktis, mengandung maksud bahwa pendidikan sebagai aspek kebudayaan yang mempunyai tugas antara lain menyalurkan nilai-nilai kehidupan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai norma tingkah laku kepada subjek didik yang tersumber dari filsafat atau kearifan orang tua dan keluarga. Pelaksanaan pendidikan tersebut juga merangkum antara teori pengetahuan dan filsafat yang terkandung dalam pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Kajian utama filsafat pendidikan ini secara komprehensif menyajikan dan membahas topik materi pokok filsafat antara lain: 1. Pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. 2. Pengertian pendidikan dan filsafat pendidikan serta peranannya. Ketiga, masalah pokok filsafat dan pendidikan. Keempat, proses hidup sebagai dasar filsafat pendidikan. Kelima, tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Keenam, fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk biologis. Ketujuh, demokrasi pendidikan. Pembahasan pertama pada buku ini mengenai pemahaman dan pengertian filsafat. Yang menjelaskan pengertian filsafat ditinjau dari asal kata. Pengertian filsafat menurut para filosof, menurut beberapa penulis buku filsafat, pengertian filsafat menurut kamus dan panduan arti filsafat. Selanjutnya, pembahasan buku ini tentang filsafat di tengah-tengah berbagai karya budaya, karena filsafat merupakan salah satu kegiatan atau hasil kegiatan yang menyangkut aktivitas oleh budi manusia. Selanjutnya, pembahasan tentang aliran dan cabang filsafat dari berbagai tokoh dan aliran dalam filsafat. Pembahasan dalam bab sudut pandang filosofi pendidikan berkaitan antara filsafat dan pendidikan yang lebih konkret lagi, yaitu dengan mempertemukan cabang-cabang filsafat dan aliran-aliran filsafat dalam pendidikan untuk pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi pendidikan. Pembahasan terakhir dalam buku pendidikan ini membahas tentang filsafat pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berisi tentang menyatunya filsafat dengan pendidikan menghasilkan cabang filsafat yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat yang melahirkan aliran-aliran, maka ada 3 aliran utama dalam filsafat pendidikan, yaitu progresivisme, eksistensialisme, dan paranealisme. Kelebihan buku filsafat pendidikan ini yaitu materi yang dijelaskan hanya mengenai pokok-pokok terutama yang menyangkut kasus yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, sehingga saya dengan mudah melihat nilai praktis materi filsafat pendidikan ini. Kekurangan buku filsafat pendidikan buku pendidikan ini menurut saya
menuntut kegiatan berpikir yang sungguh-sungguh dan harus memahami pengertian menurut para filosof dan berbagai tokoh. Kesimpulannya, menurut saya sendiri adalah saya dapat menarik kesimpulan bahwa buku filsafat pendidikan ini menjelaskan tentang pemahaman filsafat, aliran dan cabang-cabang filsafat dari berbagai tokoh, dan menunjukkan pada saya bahwa filsafat merupakan hal yang biasa, tidak jauh berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Saran untuk buku ini adalah menurut saya lebih banyak menambah materi dari berbagai sumber. Buku ini layak untuk mata kuliah filsafat pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang resensi buku filsafat pendidikan dari Muhammad Anwar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.